Manufacturing. Nah, semuanya, halo semuanya. Kembali lagi kepada saya. Kita akan membahas tentang modul ODU, yang dimana modul ODU tersebut ya modul manufacturing yang akan kita kerjakan sekarang. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang employee checklist kan. Nah, sekarang kita ke modul yang berkategori manufacturing, yaitu custom models MRP namanya. Nah, untuk custom model dari MRP ini, jadi dia custom model yang ada di manufacturing ini. Nah, untuk secara detail apa namanya? Untuk secara detail fungsionalnya ini secara apa namanya? Secara di dalam aplikasinya juga di website ini kurang jelas ya. Custom models for MRP mungkin di sini menurut saya untuk membantu proses perjalanannya kita memproduksi suatu produk yang dimana dia akan disimpan di manufacturing dan juga akan membuat dalam juga akan membantu juga dalam proses untuk bills of materials. Nah, bills of materials ini saya sudah catat ya. Nah, jadi daftar lengkap nih semua item yang dibutuhkan untuk membangun produk tersebut gitu. Nah, untuk apa? Untuk menginstal ini ke Odoo sama aja saja tinggal di-download. Nah, karena saya sudah download dan saya sudah menyimpannya di folder ini. Nah, tinggal diekstrak saja. Nah, jika sudah diekstrak, nah file ini di-copy ke add-on ini. Nah, ini copy ke sini. Habis itu kita ke service. Tidak lupa untuk merestart Odoo 14 ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke bagian ini, ke bagian apps-nya. Jangan lupa. Nah, kita ke apps-nya, kita ke filter, ke ekstrak ya, ke filter, ke ekstrak. Terus kita lihat nih, ini kan ini kita lihat di technical name-nya. Nah, kita harus mastiin nih di apa namanya di Nah, tinggal diinstal ya ini ya. Saya belum install, jadi install dulu sebentar. Oke, ada beberapa error. Halo, kembali lagi. Mungkin saya sudah mengotak-atik nih tentang bagaimana penginstalan custom model MRP. Nah, setelah saya install ini kan dia memunculkan satu error untuk model ekstrak ini dan ternyata API tersebut multi. Nah, saya cari di YouTube bagaimana untuk software tersebut ternyata menghapus yaitu add API multi. Nah, saya sudah mencoba juga di bagian add-on-nya, misalkan nih multi custom. Terus kita coba juga kita delete di bagian apa namanya? Di bagian models.py-nya. Nah, kita search. Nah, di bagian sini API multi. Nah, secara logik yang dibutuhkan get name ya. Kalau misalkan ini API multinya dimatikan, makin error dan saya tadi sudah mencobanya. Jadi setelah saya telusuri juga, ternyata modul ini tidak works karena dia memberikan suatu informasi the model is not maintained since Odoo 9. Jadi ya karena kita menggunakan Odoo 14, jadi tidak bisa menggunakan modul ekstrak ini. Jadi saya memutuskan untuk menjelaskan bagaimana sih cara program manufacturing atau MRP yang di Odoo 14 ini. Nah, sebagai gantinya tidak untuk custom models ini tidak bisa dipakai. Nah, hal yang pertama dilakukan saya buat notepad. Nah, nggak usah langsung aja.
kita ke bagian produk. Nah, untuk manufacturing ini dia itu ngeproduksi suatu barang yang dimana nanti dia juga membutuhkan inventory. Inventory itu ibarat kata satu paket. Jadi dia diproduksi, nah ntar disimpannya itu di inventory tersebut. Nah, produk-produk ini yang nantinya akan di suatu produksi. Misalkan nih, saya buat ini apa sih namanya, Hmm, sofa nih. Misalnya saya membuat sofa nih, saya membuat sofa. Nah, dalam memproduksi sofa tersebut, kita duplikat dulu ya, biar mudah. Kita kasih nama sofa murah. Nah, dalam memproduksi tersebut, misalkan barcode-nya asal aja. Nah, dalam memproduksi ini tersebut, kita membutuhkan apa? Nah, nanti akan bisa di apa? Di pada kategori yang bill of material tersebut. Nah, kita misalkan memproduksi produk ini, nah kita apa namanya? Nah, kita save. Nah, kita lihat nih on hand sama forecast-nya itu masih apa namanya? Masih belum tersedia ya, karena masih belum ada yang belum diproduksi. Nah, dimulai itu dari di bill of materials ini. Nah, terus habis itu kita misalkan nih kita create nih. Nah, kita lihat nih. Nah, sofa murah ini membutuhkan bahan utamanya itu apa saja gitu loh. Untuk dalam memproduksi ini. Kita add line. Nah, kita cari nih contohnya itu bolt. Bolt itu baut ya. Nah, jadi dalam memproduksi satu quantity satu sofa murah ini misalkan membutuhkan 10 baut. Nah, kita membutuhkan 10 baut. Nah, jadi nanti akan bill of materials ya seperti yang kita tahu tadi sudah dijelaskan daftar lengkap semua item yang dibutuhkan untuk membangun suatu produk. Gitu. Nah, misalnya kita save ya. Nah, quantity 1 kita membutuhkan 10. Oke. Jika sudah, kita ke bagian manufacturing nih. Kita ke bagian manufacture operation, manufacture order. Jadi kita apa dari proses yang disebut kita membuat nih secara datanya. Kita akan ibarat kata nge-request suatu order yang dari yang sofa tersebut itu. Nah, ordernya tadi kita udah buat ya namanya sofa murah. Nah, sofa murah kita bisa lihat bold ya. Bentar. Oke, tadi ada kesalahan. Oke, misalkan kita membuat produk baru lagi untuk dalam proses manufacturing, jadi prosesnya kita ulang. Jadi misalkan kita ingin membuat corner ini nih, corner dash left sheet ini. Nah, habis itu kita lihat nih di corner ini kan sudah ada dua ya, on hand-nya ada dua, yang diproduksinya juga ada dua. Misalkan kita mau bill of material lagi, nah kita buat create lagi, terus proof variannya, misalkan ini corner dash, terus untuk add line-nya, nah misalkan kita cek ya, yang apa namanya, ya ini contoh banget, ini bahan utamanya ya. Jadi tapi ini contoh yang kita lihat yang kuantitinya itu masih ada. Misalkan ini custom index ini membutuhkan, nah misalkannya ini dia ada, nah bahan utamanya misalkan bahan utamanya itu desk combination. Ini misalkan ya, harusnya kan kalau misalkan desk ini kan kayak kayu atau apa, tapi ini misalkan banget desk combination. Nah habis itu kita save. Nah berarti kita produk ini memiliki produk ini yang dimana dia tuh bill of materials-nya yaitu list yang bahan utamanya itu ini. Nah, untuk apa? Untuk nge-request order agar diproduksinya itu menggunakan ini
manufacturing order. Ini corner desk ya. Nah, kita cek corner desk. Nah, dan ini corner desk. Oh, wait. Corner desk yang kuning ini. Corner desk. Nah, ini dia. Nah, tadi udah otomatis ya dia berarti ya. Bahan utamanya ini tadi desk combination yang dimana kuantitinya 1. Nah, ini juga bakal otomatis nih kalau misalkan kuantitinya 5. Nah, berarti itu konsumnya yaitu menggunakan 5 bahan utama ini. Nah, misalkan nih kita kuantitinya 5, itu konsumnya 5. Nah, kita confirm ya. Nah, kita lihat nih. Oh, reserve-nya tuh dia apa namanya? Tidak tersedia. Berarti bahan utamanya itu berarti dia masih belum tersedia gitu. Coba kalau misalkan ini kuantitinya 1, bisa gak ya? Check availability. Nah, berarti ada ya. Berarti yang tersedia itu cuma 4. Oke, berarti kita validate. Berarti ini kita asumsi aja ya. Berarti bahan utama itu semuanya ada. Gitu. Kita marks done ya. Apply. Walaupun bahan utama tadi masih kurang, kita marks done saja. Sorry. Ini, sorry. Ini kita kuantitinya 1 yang mau dibuat. Berarti kita save aja. Validate. Nah, berarti kita lihat nih untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Sudah terbuat ya di apa manufacture order. Jadi kita langsung aja ke bagian ini, kita cek nih. Nah, kita lihat nih dia nambah ya, berarti dia nambah 2 ya. Tadi kita udah buat berarti on hand sama forecast-nya sih dia udah lagi memproduksi 2 order tersebut. Jadi kita mencet 2 kali kan jadi 2. Oke. Thank you. Jadi untuk custom order saya tidak berfungsi, jadi saya menjelaskan bagaimana untuk manufacturing MRP itu bekerja. Thank you semuanya.